Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadia Haya. Saya dari Kom C Stambuk 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang CMMI. Yang pertama itu ada latar belakang CMMI. Tujuan awal dirumuskannya CMMI itu adalah untuk mendukung proses tender di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka ingin memiliki sistem penilaian terhadap semua vendor yang mengajukan proposal. Untuk itu dirumuskannya sistem penilaian vendor berupa maturity level dari yang pertama hingga yang kelima, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bila perusahaan telah mencapai maturity level 5, maka perusahaan tersebut bisa ikut dalam tender proyek rudal Patriot. Apa itu CMMI? CMMI adalah kependekan dari Capability Maturity Model Integration, yang merupakan suatu model pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. CMMI adalah kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. Sedangkan proses adalah cara kita melakukan tugas-tugas, misalnya menyusun proposal, menganalisa kebutuhan klien, membuat kode program, dan kegiatan lainnya. CMMI membantu kita untuk memperbaiki proses di perusahaan atau organisasi kita. CMMI dirumuskan oleh Software Engineering Institute di Carnegie Mellon University. Nah, para peneliti di SEI telah mengamati proyek pembangunan raksasa di seluruh dunia, mulai dari proyek kecil sampai proyek raksasa. Organisasi yang diteliti meliputi NASA, IBM, dan kontraktor Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pengalaman yang dimiliki organisasi tersebut dirangkum dalam seperangkat aturan yang disebut CMMI. Nah, aturan-aturan di dalam CMMI itu ada 4. Yang pertama ada System Engineering atau SP, yang kedua ada Software Engineering atau SW, yang ketiga ada Integrated Product and Process Development atau IPPD, dan yang terakhir ada Supplier Sourcing atau SS. Nah, CMMI terdiri dari rangkaian praktis. Dalam rangkaian praktis ini ada rekomendasi yang dapat diikuti. Praktis dalam CMMI dibagi menjadi 2, yaitu Generic Practice atau JP dan Specific Practice atau P. Bila sudah mengimplementasikan praktis dengan sempurna, kita dianggap sudah memenuhi goal. Sama seperti praktis, ada Generic Goals dan Specific Goals atau SG. SG dan SP dikelompokkan menjadi proses area atau PA. Total ada 22 proses area dalam CMMI. For Development versi 1.2.2, proses area tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, CMMI terdiri dari beberapa 5 tahap. Yang perusahaan harus melakukan setiap tahap dari semua proses jika ingin memenuhi standar CMMI. Nah, untuk memenuhi standar-standar ini ada 5 tahap yang harus dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan kualitas organisasinya. Nah, ada tahap yang pertama, yaitu perusahaan belum memiliki lingkungan yang stabil dan biasanya bersifat kacau. Pada tingkat ini, perusahaan hanya dapat memperoleh kesuksesan berdasarkan kompetisi karyawannya dan bukan dari standar kerja yang ditentukan. Nah, untuk memastikan bahwa perusahaan akan terus berhasil, perusahaan harus memasuki tahapan kedua. Karena perusahaan telah menetapkan tujuan umum dan spesifik, perusahaan sekarang dapat merencanakan dan mengelola tujuannya secara lebih efisien. Setelah memasuki tahap ketiga atau didefinisikan, perusahaan dapat melakukan standarisasi seluruh organisasi untuk menciptakan standar proses yang sama pada semua proyek dalam strukturnya. Perbedaan utama dari tahap kedua yaitu adalah tahap ketiga, perusahaan menjadi lebih proaktif dalam mengelola prosesnya. Nah, lalu tahap yang keempat, perusahaan telah mencapai semua tujuan umum dan spesifiknya dari tahap 2 dan 3. Karena keberhasilannya ini, sekarang perusahaan dapat menilai proyek-proyek secara kuantitatif maupun kualitatif. Terakhir, perusahaan yang sudah mencapai semua tahap di atas sekarang memasuki tahap kelima. Pada titik ini, perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan dan peluang yang ada pada perusahaan pada saat tertentu yang dapat meningkatkan proses pembelajaran stafnya. Selain itu, tahap kelima juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan tujuan umum dan khusus dengan cara yang lebih baik daripada tahap keempat. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan kinerja proses sambil tetap mempertahankan prediksi statistik sehingga perusahaan menjadi lebih sukses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari semua tahap, tidak ada satupun dari tahap ini yang boleh dilewatkan jika perusahaan ingin meningkatkan kualitas organisasinya. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi internalnya sendiri ketika menilai langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan standar CMMI. Nah, contoh kasusnya itu ada di sini, terdapat perusahaan Anabatic Group. Dengan diraihnya sertifikat CMMI, berarti Anabatic diakui secara internasional dalam kemampuannya mengembangkan solusi-solusi karena sudah dites dari sisi decision analysis and resolution,
Integrated Project Management, Organizational Process Definition, Organizational Training, dan beberapa indikator pengukuran lainnya. Menurut Direktur Utamanya, manfaat sertifikat CMMI level 3 ini pada akhirnya akan balik ke klien. Artinya, sebagai perusahaan software lokal bisa menjamin bahwa berbagai produk dalam solusi IT yang diberikan ke klien tidak kalah kualitas dari produk aplikasi buatan luar negeri lainnya. Nah, keuntungan dari sertifikat CMMI ini secara keseluruhan. Yang pertama, penilaian studi kualitas atau assessing atas proses kematangan atau maturity-nya terkini. Yang kedua, meningkatkan kualitas struktur organisasi dan pemrosesan dengan mengikuti pendekatan best practice. Yang ketiga, digunakan dalam proses uji kinerja atau benchmarking dengan organisasi lainnya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan menekan risiko proyek. Yang kelima, menekan risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, standar CMMI menyediakan serangkaian langkah terperinci dan teliti yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan organisasi dan produktivitasnya. Standar ini memiliki berbagai langkah dan tahapan yang dapat digunakan perusahaan untuk menyempurnakan kekurangan struktur organisasinya. Hal ini juga dapat membantu perusahaan untuk menyimpulkan dan menilai kebutuhan yang paling mendesak sebelum melanjutkan untuk memperbarui kegiatan produksinya. Meski begitu, perusahaan tetap harus melakukan tahapan standar CMMI dengan disiplin penuh dari awal hingga akhir jika perusahaan ingin menggunakan standar tersebut sepenuhnya. Sekian penjelasan tentang CMMI dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.